Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RPL Motor, channel berbagi tips dan tutorial seputar sepeda motor. Kali ini saya mau berbagi tips tentang cara memasang busi dan busi yang harus dipilih ya. Ini tips untuk yang awam ya, yang pengen belajar. Kalau misalnya busi mati di rumah, busi motor di rumah mati, pengen ganti sendiri. Kalau untuk yang sudah senior atau sudah berpengalaman nggak perlu dibahas lagi ya. Oke, caranya langsung kita buka tutup businya, lalu pakai kuncinya kita putar ke sebelah kiri berlawanan dengan jarum jam. Oke, Oke, untuk pemasangan busi sebisa mungkin untuk jenis motor apapun ya, saat pemasangan busi pasang menggunakan tangan terlebih dahulu, jangan langsung menggunakan kunci ya. Pasang pakai tangan terlebih dahulu, putar. Setelah dirasa posisinya lurus dan masuk beberapa derat, baru diteruskan menggunakan kunci. Oke, nah gitu. Tujuannya adalah untuk menghindari slack atau dratnya nggak pas ya, untuk menghindari slack saat pemasangan. Jadi kalau misalnya kita memasang busi langsung pakai kunci, apalagi langsung pakai kunci begini ya, nah itu kan kita tidak bisa merasakan apakah dratnya lurus atau tidak, karena kita pakai kunci ya, enteng aja ya pakai kunci itu. Tapi lain halnya kalau kita menggunakan tangan. Saat menggunakan tangan, apabila dratnya tidak lurus atau tidak pas, itu pasti akan berat. Nah, itu tujuan dari pemasangan awal menggunakan tangan, jangan langsung menggunakan kunci. Oke, yang kedua, pemilihan busi ya. Ini saya udah ada contoh ya, ini busi baru, saya kasih contoh aja. Untuk tipe motor, nah kan beda ini panjangnya. Untuk tipe-tipe motor tertentu itu penggunaan drat businya, drat ini ya, ini berbeda. Jadi ada yang menggunakan drat pendek dan ada yang menggunakan drat panjang. Nah, ini tidak bisa kita menggantinya sembarangan. Jadi misalnya motor pada tipe Revo Absolute ini atau Supra X125, Kirana, Vixen, MX dan lain sebagainya, itu kan menggunakan drat panjang. Sebaiknya kita menggunakan yang drat panjang juga, jangan menggunakan yang drat pendek. Kenapa? Karena bila kita menggunakan drat yang pendek, api yang keluar itu tidak pas pada posisinya. Jadi api yang keluar dari ujung elektroda ini dia terhalang oleh bak kop itu sendiri karena tidak panjang, tidak sampai ujung. Kekurangan yang didapat dari pemasangan busi yang pendek yang seharusnya dipasang busi yang panjang adalah, yang pertama, pembakaran tidak bisa sempurna. Nah itu pasti ya, karena apinya aja nggak nyampe ke ujung, jadi pembakaran tidak sempurna. Yang kedua, motor bisa jadi berbet. Disadari atau tidak,
Jika seharusnya menggunakan busi panjang tapi dipasang busi yang pendek, motor biasanya agak berbet karena pengapiannya tidak sampai atau pembakarannya tidak sempurna. Yang kedua, performa mesin akan menurun karena kurang panjangnya ini akan menyebabkan kompresi dari motor itu sendiri berkurang. Disadari atau tidak, sekali lagi, performa akan berkurang karena kepadatan kompresinya pun berkurang. Selain itu karena pengapiannya yang tidak sempurna, pembakarannya tidak sempurna. Kemudian untuk tipe motor yang menggunakan busi pendek, jangan menggunakan busi yang tipe panjang, karena jika dipaksakan menggunakan tipe yang panjang, secara otomatis piston yang bergerak maju mundur akan menabrak daripada ujung busi itu sendiri, yang akan menyebabkan piston itu rusak atau jebol. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, bisa menyebabkan klep itu bertabrakan dengan ujung busi tersebut. Kalau sudah begitu, sampean nantinya akan merogoh kocek yang lebih dalam untuk memperbaiki motor tersebut. Nah, jadi disadari atau tidak, pemilihan busi yang tepat ini adalah salah satu faktor pendukung motor agar bisa mencapai performa yang maksimal. Kemudian tips yang ketiga adalah apabila dalam keadaan darurat, misalkan motor mati di tengah jalan, bengkel jauh, kita bisa melakukan penyunatan busi, ya, istilahnya nyunat busi ya. Nah, jadi ujung keramiknya ini dibuang. Ujung keramiknya ini dibuang. Nah, nanti motor itu akan bisa hidup kembali karena apinya bisa keluar dan tidak menyebar. Tapi tipsnya adalah saat pemecahan keramik yang ada di dalam ini, usahakan tidak ada keramik yang tersisa di dalam. Sekali lagi saya ulangi, usahakan tidak ada keramik yang tersisa di dalam. Apabila keramik itu ada yang tersisa di dalam, lalu businya kita pasang, potongan keramik itu bisa keluar. Apabila potongan keramik itu keluar, akan menyebabkan kerusakan pada piston, klep, dan akan menyebabkan motor itu rusak. Nah, sekali lagi, apabila mau menyunat busi harus lebih teliti ya. Keramiknya ini, bagian keramiknya ini jangan sampai ada sisa. Oke. Demikian sedikit tips dan tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share, dan jangan lupa pencet subscribe dan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.